mempersiapkan kelasnya? Ya, Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuhan. Nah, baik anak-anak itu semua, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak, sekarang setelah berdoa, Ibu mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Azhari. Siapa lagi? Mona Sapitri. Nah, baik. Sekarang untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, maka sekarang Ibu mohon kepada anak-anak Ibu untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan anak-anak Ibu berdiri semua. Pancasila, aku yang mendukung patriot proklamasi. Ibu kembali ya anak. Nah, agar kita tetap semangat menjalankan pembelajaran kita, sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita sedikit menggerakkan pikiran kita supaya kita kembali bersemangat ya. Kita sedikit mau? Nah, baik anak-anak, Ibu harap semua melakukan gerakan SDK-nya supaya kita bersemangat ya. Maka sekarang kita akan mulai pembelajaran kita, materi baru, yaitu konsep software pengolah lembar kerja. Jadi apa materi kita hari ini? Konsep software pengolah lembar kerja. Nah, ada tujuan pembelajaran yang ini kolom, sel, dan ring. Kemudian kalian semua juga akan mampu merepresentasikan data dalam suatu kasus ke dalam bentuk lembar kerja. Yang ketiga, kalian semua akan mampu membuat tabel berdasarkan kasus yang Ibu berikan. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian, nah sebelumnya
kata tabel. Pernah? Apa contohnya? Contoh tabel. Iya, tabel hasil pengukuran tinggi. Mengapa tabel penting dalam berpikir komputasional? Pada komputasional, khususnya pada worksheet ini, kenapa kita perlu mempelajari tentang lembar kerja? Ini adalah 4 fungsinya. Yang pertama, organisasi data itu akan lebih efektif. Seperti Ibu bilang tadi, kita dapat mengurutkan data apakah dari yang terkecil ke terbesar atau dari terbesar ke terkecil. Kemudian, visualisasi informasi. Jika pada awalnya informasi itu berbentuk lisan atau dalam bentuk teks, pada saat kita masukkan ke dalam tabel, maka dia akan terlihat seperti bentuk gambar sederhana atau terorganisasi ke dalam bentuk yang sederhana sehingga lebih mudah dipahami oleh orang pada umumnya. Nah, kemudian memudahkan analisis, seperti yang bilang tadi, kita dapat menganalisa jika kita butuh data terbesar atau data terkecil, data terbanyak atau data pertengahan, atau nilai rata-rata. Kemudian yang terakhir, jika pada pembelajaran kita ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir logis pada anak-anak ibu sekalian. Nah, selanjutnya ini adalah bentuk lembar kerja dan komponen-komponennya. Silakan anak-anak ibu lihat semua. Di sini ada kolom warna ungu, bentuknya ini namanya bentuk tegak atau vertikal. Ini bentuk tegak. Jadi pada komponen lembar kerja, jika kita membuatnya pada kertas, kita akan dikenalkan dengan komponen A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Itu adalah yang kotaknya itu tegak. Kotak tegak ini diberi nama kolom atau kolom. Kemudian ada juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Ini diberi nama dengan row atau baris. Kemudian yang diberi warna merah tebal ini maksudnya adalah perpotongan antara baris dan kolom. Di sini dicontohkan pada I3, I3 dan row-nya 3. Berarti ini sel ini berada kolom ketiga. Ini maksudnya baris ketiga kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti jika kita tuliskan, ini akan kita tuliskan dengan I9 titik koma row-nya 3. Ya. Nah, sekarang supaya anak-anak itu lebih paham, maka kita akan bekerja dalam kelompok. Nah, supaya anak-anak itu lebih paham, mula-mula kita akan bekerja dalam kelompok. Anak itu akan menggambarkan bentuk spesifik itu pada kertas manila yang akan dibagikan sekarang. Ini untuk kelompok 3. Kemudian ini kelompok 2. Nah, kemudian ibu juga akan membagikan
spidol warna, spidol. Buri ya, buri. Mana ya? Saya beli itu. Minum ini. Bagaimana anak-anak sudah selesai kerja kelompoknya? Sudah. Nah, baik. Kelompok mana yang terlebih dahulu mau mempresentasikan? Baik, kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempresentasikan kerjanya. Yang lain diperhatikan ya, kita lihat sama-sama hasil dari pekerjaan kelompok 2. Yang kanan sini yang kawan yang kita lihat. Oke. Terima kasih atas semua perhatiannya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok ini. Tepuk tangan semua. Dan selanjutnya kelompok yang mana lagi? Kelompok 3, silakan. Baik teman-teman yang lain, perhatikan hasil kerja dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 1, silakan dipresentasikan. Kami ingin mempresentasikannya. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari hasil kerja kelompok kita hari ini, sekarang kita akan menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi kesimpulannya, apa saja yang terdapat, komponen yang terdapat pada konsep lembar kerja kita? Ada sel, baris, rentak sel atau nah, baik. Sekarang kita mau berefleksi. Nah, anak-anak itu semua, pertanyaan refleksi pertama adalah, apakah menurut anak-anak itu semua pembelajaran hari ini menarik? Alhamdulillah. Nah, yang kedua, apakah media pembelajaran untuk kita hari ini cukup mempermudah anak-anak itu semua dalam memahami pembelajaran tentang worksheet? Nah, yang terakhir, apakah di antara anak-anak ibu ada yang mengalami kesulitan dalam menggunakan media pembelajaran untuk memahami pembelajaran tentang worksheet hari ini? Kesulitan saat membuat tabel. Tapi Oh ya, jadi Anissa tadi sempat kesulitan pada saat ingin membuat tabel dan dikasih menjadi tabel. Tapi akhirnya bisa. Nah, baik, jika sudah bisa, berarti tadi juga itu sudah melihat hasil presentasi, hasilnya itu bagus dan benar ya.
Nah, baik anak-anak. Jadi inilah pembelajaran kita hari ini tentang worksheet. Dan itu sangat berterima kasih atas antusias dan semangat anak-anak itu semua dalam pembelajaran hari ini. Jadi tetap pertahankan semangat dan antusiasnya untuk pembelajaran yang selanjutnya. Dan minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran worksheet ini dalam bentuk plak. Hari ini kita belajarnya unplug, yaitu tidak menggunakan komputer. Nah, pertemuan yang akan datang kita akan mempelajarinya secara plak. Nah, baik. Akhirnya ingin mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.